Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Games Academy. Video kali ini membahas episode yang ketiga, yaitu membahas menambah dan memeriksa data spasial. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan tampilan pada user interface di Archmap sendiri. Nah, di sini saya akan langsung mengaplikasikannya dalam untuk menambah dan memeriksa data spasial. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat peta sederhana dengan Archmap adalah menambah data ke dalam map project. Nah, adapun langkah-langkahnya kita klik di sini, yaitu connect folder, yang merupakan untuk menambahkan data untuk di katalog yang akan kita permudah digunakan di map project. Jadi kita cari file yang akan kita masukkan di map project. Di sini saya menyimpan di lokasi log E, ada di pemetaan atau administrasi Lampung Selatan. Lalu saya klik OK. Kita cari di folder connection. Sudah ada di administrasi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan. Sudah ada di connection folder di sini. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan. Jadi data ini merupakan data format SHP atau pajangan dari shapefile yang merupakan format data vektor yang berisi terkait dengan lokasi, bentuk, dan info geografis dari vektor ini, vektor yang akan dimasukkan di map project sendiri. Nah, di sini saya mendapatkan data-data SHP ini download di Indonesia Geospatial Portal. Jadi SHP ini dapat download di web ini yang berada di wilayah Indonesia. Seperti itu saya dapatkan data SHP. Jadi data di Archmap ini sangat mudah sekali untuk mengedit, sangat digunakan untuk mengedit format vektor, yaitu format SHP. Jadi di sini saya contohkan untuk menambahkannya. Kita drag dan drop di map canvas. Kita contohkan misalnya administrasi kecamatan di sini. Nah, seperti ini. Kita langsung drag dan drop di map canvas. Jadi file yang tadi kita connect to folder langsung ada di katalog ini, kita drag langsung masuk di table of content. Jadi langsung ada di list di layar yang sedang aktif tuh apa saja yang sedang digunakan di map canvas ini, yaitu administrasi kecamatan. Ya, langsung masuk ada di table of content. Dan juga ada di map canvas ini yang sudah dimasukkan tadi dari katalog tadi sudah ada. Nah, selanjutnya dari data spasial ini kita bisa merubah warnanya. Misal bisa juga seperti ini. Nah, untuk membuat cepatnya langsung di simbolnya ini langsung kita klik untuk merubah warna. Seperti itu. Bisa juga klik kanan pada tulisannya, lalu ada properties, lalu ada di simbologi. Nah, di fiturnya kita bisa ubah juga di sini. Kita juga bisa merubah warna-warna dari data spasial yang kita masukkan tadi, yaitu administrasi data kecamatan tadi. Kita jelaskan ada fill color di sini. Kita bisa mengklik dengan bentuk stylenya seperti ini. Kita bisa gunakan colornya, kita ubah jadi biru, outline-nya 2. Jadi kita buat outline-nya di sini hijau, outline-nya dengan seperti ini. Kita klik OK. Nah, dia langsung akan berubah sesuai dengan yang kita catat tadi. Bisa juga langsung di sini, lebih mudah ya. Ada 2 cara untuk merubah dari warna dari data spasial yang tadi kita baru tambahkan saja. Seperti itu. Lalu kita juga bisa dapat memeriksa data dari yang kita masukkan ini, yaitu menggunakan perintah identity. Jadi melalui identity feature
dari ini kita dapat memperoleh informasi dari atribut yang kita masukkan. Misalnya di sini kita contohkan, di sini kita klik kanan, di wilayah di sini klik kanan, lalu ada identify. Nah, kita lihat. Nah, kita bisa dapat lihat di sini informasi dari lokasi yang sudah kita identify, ada locationnya berada di koordinat berapa, lalu juga ada panjang dari areanya berapa, sudah diketahuinya. Nah, ada beberapa informasi yang sudah kita dapatkan. Misalnya kita contoh lagi, ada di wilayah yang kita buat dari data yang sudah kita tambahkan, misalnya di sini, yaitu klik kanan lalu identify. Nah, beda lagi koordinat dan yang sudah didapatkan locationnya. Nah, ini berguna untuk memeriksa data atribut data. Ada di sini. Nah, untuk mempermudah dalam seperti ini, ada beberapa tools untuk mempermudah dalam navigasi toolbar ini yang perlu diperhatikan agar mempermudah dalam menambah data spasial dan memeriksa. Yang pertama ada zoom in, yang digunakan untuk melakukan perbesaran pada peta dengan cara membuat kotak di area yang ingin diperbesar seperti ini. Nah, dia kan zoom di sini. Lalu di sini juga ada yang kedua, ada zoom out yang digunakan untuk memperkecil tampilan pada peta. Jadi klik untuk memperkecil. Nah, seperti itu. Lalu ada pan di sini yang digunakan untuk menggeser peta atau menggeraknya pada ketampilan yang kita inginkan. Ini dilakukan dengan cara menahan tombol mouse sebelah kiri lalu gerakan mouse Anda, maka seketika peta Anda juga akan bergerak seperti itu. Misalnya kan susah bisa digeser seperti itu. Lalu ada full extend di sini, digunakan untuk zoom ke semua tampilan layar sehingga semua layar nampak pada map canvas. Nah, seperti itu gunanya full extend. Lalu ada fixed zoom in. Zoom in ini berfungsi untuk mengzoom ke semua tampilan berfungsi untuk ke titik tengah data frame dengan besaran zoom 125 derajat dari zoom semula. Nah, seperti itu. Nah, kalau fixed zoom out ini ke titik tengah data frame dengan besaran zoom 80% dari zoom semula. Ini. Nah, seperti itu. Lalu ada go back to previous extend yang digunakan untuk kembali ke navigasi yang dilakukan sebelumnya. Nah, sebelumnya ngapain, dia bakal go back, lalu selanjutnya ada go back to next extend, yaitu digunakan untuk menuju navigasi yang dilakukan sebelum menekan go back to previous extend. Seperti itu. Jadi ini tools-tools yang berfungsi untuk memeriksa data ini sangat berfungsi sekali. Tools ini seperti ini, misalnya dapat kita geser seperti ini menggunakan pen. Nah, baiklah, sekian dari saya terkait dengan membahas menambah dan memeriksa data spasial. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.